Hari ini DPD Partai Nasdem Kota Surabaya mendeklarasikan calon wali kota Surabaya yang akan diusung pada Pilkada tahun 2020 ini. Deklarasi juga dihadiri oleh perwakilan DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Para calon wali kota ini diharapkan dapat lebih memajukan kota Surabaya menjadi semakin sejahtera. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung bersama dengan rekan Monica Gracia langsung dari Surabaya. Monica, bagaimana jalannya deklarasi calon wali kota Surabaya? Ya betul sekali Zakia, hari ini DPD Partai Nasdem Kota Surabaya melakukan deklarasi dan juga memberikan surat rekomendasi terkait calon wali kota Surabaya yang turut dalam kontestasi pemilihan di tahun 2020 di periode 2021 hingga 2026. Di mana tadi acara tersebut dimulai sekitar pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan juga diikuti ada perwakilan dari DPW Jawa Timur, ada juga DPD Surabaya dan juga tingkat DPJ. Untuk saat ini pihak Partai Nasdem memberikan rekomendasi terhadap salah satu calon wali kota Surabaya yaitu Mahfud Arifin. Di mana sebelumnya pihak DPD Surabaya ini juga sudah memberikan ada sekitar 11 nama yang lalu dilakukan verifikasi oleh tim DPP. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mahfud Arifin yang merupakan calon wali kota Surabaya yang telah diusung oleh Partai Nasdem. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa Metro TV dimanapun berada. Ya Pak, seperti yang kita ketahui saat ini pembangunan yang sudah dilakukan oleh wali kota Bu Risma Pak selama 2 periode. Kira-kira apa Pak yang hendak akan dilanjutkan jika Bapak terpilih menjadi wali kota selanjutnya? Tentunya pada kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bu Risma yang sudah 2 periode memimpin kota Surabaya. Sudah banyak hal yang membuat kota Surabaya itu indah. Udah kesan orang masuk ke Surabaya itu indah, bersih, dan nyaman. Tentunya kita berharap nantinya mendengar aspirasi masyarakat kota Surabaya. Surabaya tentunya butuh lebih masyarakat Surabaya terkait dengan namanya sport center, kemudian kemacetan harus dihilangkan, banjir juga harus hilang dengan membangun kalau transportasi massal tentunya untuk bisa melayani masyarakat. Jumlah kendaraan di Surabaya sangat cukup banyak dan kota Surabaya bukan sekadar untuk orang Surabaya, tapi juga untuk Jawa Timur dan Indonesia. Perlu pembangunan transportasi massal yang sekarang sudah termasuk digagas oleh Bu Gubernur dan juga kebijakan daripada pemerintah pusat dengan Perpres 80 tahun 2019. Ya, waktu saat ini berarti PR apa Pak yang kira-kira akan dikerjakan Bapak melihat evaluasi dari kepemimpinan 2 periode sebelumnya Pak? Ya, masih banyak juga kita melihat tuntutan masyarakat itu tentunya lebih termasuk dari aspek kesehatan. Tentunya masyarakat dari lingkungan saja itu juga sangat mempengaruhi kesehatan. Banyak kita temukan di pinggiran-pinggiran kota Surabaya, bahkan di jantung kota Surabaya sendiri, kelayaan untuk hidup, kemapanan rumah yang sangat tidak layak. Saya temukan 1,5 meter kali 4 suatu rumah yang di jantung kota itu ada, ditinggali dengan anak 3. Ini yang perlu nantinya dibenahi ini terkait dengan lingkungan yang sehat, memengaruhi kehidupan yang sehat, itu termasuk. Terus kemudian juga di aspek pendidikan juga kita perlu tingkatkan dari SD, SMP, termasuk mengurangkan stunting yang itu masih juga ada di Surabaya yang harus juga dihilangkan. Terus kemudian juga tentang lapangan pekerjaan. Ini bergaris lurus, lapangan pekerjaan ini bergaris lurus dengan kejahatan. Kalau banyak pengangguran otomatis akan banyak kejahatan. Itu harus kita benahin banyak. Oke Pak, untuk menanggapi adanya kasus beberapa saat kemarin Pak, adanya supporter yang terlibat pertikaian Pak. Seandainya nanti kedepannya menjadi wali kota Pak, kira-kira apa Pak yang hendak akan dilakukan? Wah, tentang bonek itu supporter ya, bonek itu berkaitan erat dengan Persibaya. Persibaya itu merupakan kebanggaan kota Surabaya, area-area Surabaya bangga dengan supporter juga boneknya. Tentunya hanya kita perlu sentuhan-sentuhan, perlu pembinaan-pembinaan supaya tidak melakukan vandalisme, suatu aksi-aksi yang
berakibat juga berisiko kriminal. Itu yang kita harus lakukan sentuhan, pembinaan, berulang-ulang sehingga nanti menjadi penonton-penonton yang berkelas lah. Penonton-penonton yang terdidik, nonton bola, kalau di luar negeri perempuan, laki berani nonton, di Surabaya juga sama. Ini sangat luar biasa sebetulnya bonek gitu. Tentunya perlu adanya perhatian khusus untuk kita berikan mungkin sentuhan-sentuhan pembinaan sehingga nantinya menjadi suatu kekuatan kita, menjadi kebanggaan arek Surabaya dengan Persebaya dengan boneknya, menjadi sesuatu yang membanggakan baik penontonnya, karena kalau Persebaya main pasti penuh itu stadion itu. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Ya, Zakia dan juga pemirsa, perlu diketahui jika sebelumnya Ma'ruf Arif ini merupakan mantan Kapolda Jawa Timur dan juga ketua tim kampanye daerah dari Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Untuk sementara Zakia kembali ke Anda di studio. Baik, Monica Gracia, terima kasih atas informasinya dan